Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk Anda yang saat ini tengah berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Interaksi Dubes RI kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Britania Raya menangkap Irlandia dan Organisasi Maritim Internasional Desra Percaya PSD, dan nanti kami buka line telepon seperti biasa untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari London. Apa kabar, Mas Wiryo? Kabar senang baik. Sekali diundang oleh Elsinta. Iya, senang juga kami, Pak Dubes ya. Pak Dubes di sana jam berapa, Pak Dubes sekarang? Saat ini pukul 12:30 siang. 12:30 siang. Buka puasa jam berapa, Pak Dubes? Insya Allah pukul 8:10, lebih 12 ya. Lebih 12 hari ini. Berapa jam puasanya di sana, Pak? Aduh, kita nggak usah hitung-hitungan deh. Insya Allah kalau kita ikhlas, pahala. Insya Allah. Oh iya, betul, puasa kan begitu, Pak Dubes. Cuman kita ingin tahu di Indonesia. Kalau jadi di luar 18 jam, kalau dia menjawabnya ya 18 jam. 18 jam, wah, luar biasa. Tapi Pak Dubes, godaannya bukan puasanya, Mas Wiryo, bukan godaan puasa. Tapi kalau kita jalan di luar, orang minum kopi, baunya kopi, apalagi kalau kopi Gayo, kopi Sumatera kan banyak tuh di sini. Aduh, rasanya bikin pulang ya, Pak Dubes ya. Betul sekali. Dan suasana Ramadan kan beda ya dengan di Indonesia. Betul. Itu yang saya kehilangan. Baik, Pak Dubes, cerita sedikit tentang Britania Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional, Pak Dubes. Ya, kalau dikaitkan dengan saat ini kan isunya adalah dua ya. Pertama pasti kalau mau bicara di Inggris, bicara sepak bola, ayo juaranya siapa nih? Manchester City atau Liverpool? Ini kan beda 1 poin ya. Itu juga isu yang menjadi perhatian. Dan juga dalam hal sepak bola yang menjadi perhatian adalah mengenai FA Cup final ya, antara Manchester City dengan Chelsea. Liverpool Chelsea maksudnya. Terus juga kalau ngomong bola, ini siapa nih yang beli Chelsea segala macam gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai COVID, ini yang juga menjadi isu besar adalah secara umum di Inggris ini, dan tentu saja juga termasuk di Irlandia, sudah nggak ada lagi namanya restriksi. Bahkan disebut sebagai living with COVID, hidup berdampingan dengan COVID. Jadi udah nggak ada restriksi. Kalau kita lihat juga di luar, itu orang udah jarang yang pakai masker, jarang sekali pakai masker, nggak ada jaga jarak, dan juga nggak ada kewajiban pakai masker jaga jarak. Ini sejak akhir Februari. Dan bahkan untuk antigen yang dulu alatnya itu gratis, sekarang udah tidak gratis lagi. Kemudian paspor vaksin ya saat ini juga tidak diwajibkan untuk perjalanan dalam negeri kecuali kita pergi ke luar negeri. Jadi kenapa ini terjadi? Tentu saja ini adalah keputusan politik dari pemerintah Boris Johnson yang sangat confident, sangat percaya karena dikaitkan dengan angka vaksinasi. Di mana di Inggris sampai hari ini itu ada sekitar 92,3% sudah menerima dosis pertama, 86,3% dosis kedua, dan 68% booster. Bahkan Menteri Kesehatan Inggris pada waktu bertemu dengan Menteri Kesehatan Indonesia, Pak BGS, menyampaikan bahwa sudah di atas 90% untuk orang yang eligible, yang berhak, yaitu yang di atas usia 60 tahun. Dan terakhir di Inggris kemarin sudah juga menyetujui vaksin produksi yang disebut sebagai Valneva. Ini buatan Prancis sebagai vaksin ke-6. Namun ini ada namunnya. Kalau lihat angkanya sih masih ngeri juga nih, Mas Wiryo. Berkisar angka positif itu 19.000 sampai 33.000 itu per harinya. Angka kematian memang terjadi penurunan. Oleh karena itu saya juga kemana-mana selalu bawa masker, Mas, karena ngeri juga ya. Dan kebetulan di sini ini sedang ada pollen
ada pollen, itu apa namanya, serbuk-serbuk tanaman. Jadi daripada alergi, bersih-bersih kita tutup. Dan isu ketiga perkembangan di Inggris adalah kalau para pendengar menyaksikan dan mengikuti mengenai Partygate ini ya. Ini kan Perdana Menteri Inggris ini dituduh melakukan pembohongan publik, khususnya kepada parlemen dengan menghadiri Partygate. Party itu apa, pesta lah di zaman COVID, di zaman lockdown. Jadi sudah diputuskan oleh polisi ada kesalahan, membayar denda, dan ini yang isu yang bergulir dari segi politik, dan tentu saja isu Ukraine juga itu menjadi isu besar di sini. Oh, luar biasa. Jadi kita kembali soal COVID ya, Pak Dubes ya, karena di sana kan memutuskan putusan politik mereka hidup berdampingan dengan COVID, berdamai dengan COVID. Kira-kira begitu ya. Nah, sementara angkanya juga masih terus tinggi, tapi tidak mewajibkan menggunakan masker. Apakah nggak takut angkanya akan semakin tinggi? Atau mungkin karena tingkat keparahannya sudah sangat rendah, mengingat vaksinasinya sudah berjalan cukup efektif? Ya, memang ada perdebatan kalau dari kalangan akademis, terutama yang terkait dengan medis kesehatan, mereka sangat mengatakan hati-hati loh. Menurut mereka juga agak too early dengan too early itu terlalu awal mengangkat restriksi, tapi kembali lagi pemerintah juga melihatkan dengan lockdown terus ini kan ekonominya katakanlah mati ya. Jadi ini pilihan yang harus dibuat, tetapi kembali lagi dengan angka vaksinasi yang tinggi, dan bahkan di sini juga sudah bicara mengenai booster kedua. Itu sudah dimulai booster kedua. Jadi mereka cukup optimis, tapi memang kalau angkanya dibandingkan saat ini kan 19.000, 33.000 itu relatif rendah dibandingkan pada saat puncak-puncaknya yang sehari itu bisa sampai 300.000. Dan dalam kaitan ini juga fasilitas kesehatan, rumah sakit itu masih mampu mengatasi angka yang saat ini seperti apa. Iya. Bagaimana kabar warga negara kita di sana, Pak Dubes? Warga negara secara umum baik, alhamdulillah. Kami juga terus melakukan kontak dengan berbagai platform ataupun pertemuan dalam berbagai klaster di masing-masing kota. Dan juga saya terus terang terima kasih sama warga negara Indonesia yang ada di Inggris, itu selalu kontak KBRI dan juga mematuhi aturan pemerintah yang ada. Ini sangat membesarkan hati. Memang angka, kalau dilihat dari angka positif itu kan terjadi penurunan ya. Kalau dari totalnya selama ini terjadi 600. Mohon maaf karena iya, oke, Pak Dubes bisa diulang karena tadi sempat nge-lag ya. 650 secara keseluruhan WNI yang positif, tapi alhamdulillah 642 sudah sembuh negatif, dan saat ini masih ada 2 yang positif. Dan ini juga dikaitkan dengan jumlah warga negara Indonesia diaspora di Inggris itu sekitar 10.173, dan di mana sepertiganya adalah mahasiswa. Dan ini kemarin juga banyak sekali COVID dialami oleh mahasiswa, mungkin karena nature ya, kondisi akomodasi, banyak bergaul dengan mahasiswa lain dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, menjawab pertanyaannya tadi dari Mas Wiryo, alhamdulillah kondisinya baik. Iya. Kalau suasana Ramadan di sana bagaimana, Pak? Kalau suasana Ramadan, ini memang Ramadan yang ketiga ya, ketiga ya. Ketiga selama pandemi ya, COVID. Betul, karena 2 tahun sebelumnya itu kan lockdown dan banyak sekali pembatasan. Nah, kondisi Ramadan, satu hal ya, yang tadi saya bilang bahwa nggak kayak di Indonesia ya. Apakah makanannya, apakah keluarganya, apakah musola jamaah, apakah mutarawih, kita harus making extra effort ya. Kita harus berupaya untuk kalau dulu kan di mana-mana masjid mudah di Indonesia ya, iftar undangan di mana-mana. Nah, kalau di sini memang ada iftar di masjid-masjid, itu iftarnya juga gratis seperti di Indonesia disediakan iftar. Kemudian juga ada yang dilakukan terbuka. Jadi iftar seperti minggu lalu ada di Royal Albert Hall, itu tempat pertunjukan musik yang Adele lah, yang ngetop-ngetop, tapi di depannya di tempat digunakan untuk iftar bersama. Kemudian juga kemarin
Iya. Oke, Mas. Oke, sekarang terdengar lagi. Oke. Jadi itu, dan untuk karena memang tidak ada restriksi, tapi kami juga melakukan kegiatan secara hati-hati. Jadi dipastikan misalkan temperatur, memakai masker, kemudian juga sudah vaksin yang lengkap dan segala macam. Dan dalam kaitan ini juga KBRI melakukan kegiatan pengajian virtual itu setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Kemudian juga dihadiri oleh warga negara Indonesia. Kemudian juga insya Allah nanti pada saat Idul Fitri kami akan mengadakan sholat Id bersama di Wisma, ini di lapangan di luar. Kemudian juga kami akan memastikan agar warga negara Indonesia yang hadir tetap membawa masker, misalkan menggunakan masker, membawa sajadah sendiri, sudah vaksinasi dan segala macam. Jadi itu yang kami lakukan. Tapi kembali lagi kalau ditanya suasananya bagaimana, nggak seperti di Indonesia. Itu yang kita kangen, Mas Ferry. Jadi rindu pulang kampung halaman ya Pak Dubes ya. Rindu, betul sekali, betul sekali. Baik, Pak Dubes, kita buka line telepon sekarang ya. Kita buka line telepon pendengar yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0215869.000 atau SMS WhatsApp di 0811806543. Interaksi Dubes RI kali ini bersama Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Britania Raya, merangkap Irlandia dan Organisasi Maritim Internasional Desra Percaya BSC di 0215869000. Siaran ini juga dapat Anda simak di YouTube dan Instagram El Sinta. Pak Dubes, ada beberapa pertanyaan diantaranya dari Pak Syafruddin Nasution. Pak Dubes, bagaimana sejauh ini perkembangan Islam di Britania Raya? Dan bagaimana neraca perdagangan antar kedua negara, serta komoditi apa yang menjadi andalan Indonesia yang diekspor ke Britania Raya? Ya, pertama pertanyaannya mengenai perkembangan Islam di Britania Raya. Oke, perkembangan Islam sebetulnya kalau di Inggris itu kan persoalan agama Islam bukan hal yang baru. Ya. Ini juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa Inggris itu menjajah negara-negara yang memang mayoritas beragama Islam. Apakah itu di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan Afrika. Kemudian kedua, kalau di Inggris saya berani mengatakan bahwa mereka toleransinya tinggi. Jadi relatif berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, bahkan saya katakan ataupun seperti di Prancis. Jadi perempuan melaksanakan kewajiban, melaksanakan agama dengan menggunakan hijab is not an issue at all, bukan masalah. Kemudian yang ketiga, memang ada semakin meningkat keingintahuan mengenai Islam, khususnya Islam Indonesia. Ya, karena Islam di Indonesia itu kan bukan seperti Islam yang di Timur Tengah atau di negara lainnya. Jadi ini yang kita tonjolkan juga dan teman-teman lakukan di KBRI, bahwa kita ini Islam di Indonesia menghargai keberagaman. Ini kan juga sama kurang lebih value-nya yang terjadi di Inggris. Kita juga melestarikan kearifan lokal. Dan juga bisa saya katakan bahwa pandangan positif terhadap Islam Indonesia itu juga disampaikan oleh namanya Dr. Ahmad Al-Dubayan. Ini semacam dirjen dari Central Mosque, Masjid Central yang menjadi panduan. Dan perkembangan di Inggris, kalau kita lihat ya tren-tren terakhir seperti sholat iftar dan sholat maghrib di luar, ini yang menjadi hal yang menjadi pemandangan yang indah kalau di Inggris. Bahkan makan bersama, iftar, duduk bersama, ini yang terjadi di Inggris. Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai perdagangan, memang mau tidak mau harus diakui bahwa dengan terjadinya COVID ini kan ada kendala kontainer langka dan harganya mahal. Nah, tapi cukup
2020-2021 peningkatannya sekitar 14,59%, meskipun dari angkanya tidak relatif tidak besar dibandingkan dengan kalau kita berdagang dengan Cina. Nah, barang-barang yang memang banyak diperlukan dari Indonesia dan juga sangat diminati di sini antara lain terkait dengan timber product, kopi tentu saja, kemudian juga ini terkait alat-alat kesehatan, dan dalam hal ini juga yang menjadi perhatian, menjadi keinginan adalah furniture, tekstil dan produk tekstil, rempah-rempah, dan juga produk kelapa. Ini beberapa hal terkait dengan perdagangan. Yang satunya apa lagi ya? Pertanyaan dari Pak Sarif. Yang satu yang andalan ya, apa yang menjadi andalan Indonesia diekspor ke Britania? Ya, saat ini tentu saja masih terkait dengan CPO dan juga terkait dengan timber produk-produk kayu. Kayu, oke, baik. Pak Dubes, kita sapa Pak Rasmin di Depok ya. Pak Rasmin, silakan Pak Rasmin. Pak Rasmin. Ya, halo Bung. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Bung Wiryo, Pak Dubes. Assalamualaikum Pak Rasmin. Ya, selamat menunggu buka 8 jam lagi ya Pak Dubes. Saya di sini udah ngopi tuh. Aduh, enak Bapak, jangan begini saya. Ya Pak Dubes, saya ingin tanya satu aja. Surga di wali kota London itu Muslim gitu, Pak Dubes. Saya tadi udah enak sih saya mendengarkan. Terima kasih Pak Dubes. Selamat malam. Terima kasih, malam Pak Rasmin. Iya, Pak Dubes langsung ditanggapi Pak. Betul, ini Pak Wali Kota Mayor ya, Sadikan ini seorang Muslim dari Partai Buruh dan keturunan dari Asia Selatan. Beliau ini memang orangnya sangat progresif ya, dan juga banyak yang mencintai beliau karena juga memajukan mengenai yang dikatakan sebagai pluralisme, toleransi, dan beliau ini memang orang yang tidak hanya berkhutbah, menyampaikan preaching, tapi juga melakukannya dengan tindakan yang betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu Pak Rasmin, betul sekali, namanya Pak Sadikan, masih muda dan ini tampaknya salah satu calon pemimpin masa depan di Inggris juga. Karena dicintai rakyatnya ya di sana ya. Baik, ada Pak Zainuddin di Cinere. Silakan Pak Zainuddin. Malam Pak Dubes. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Waalaikumsalam Pak. Saya terkesan dengan kedutaan besar Indonesia di London Pak. Tahun 2018 saya ke London kebetulan kemalangan paspor saya dicuri orang. Cuman dalam waktu 2 hari saya bisa dapat SPLP. Dan sampai sekarang hampir setiap 3 bulan saya dikirimin email masih Pak. Masih berhubungan, masih menjaga hubungan. Saya salut sekali dengan itu Pak. Itu aja yang mau saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Zainuddin di Cinere ya. Pak bentuk pelayanan ya. Terima kasih banyak Pak Zainuddin. Pelayanan itu nomor 1 Pak Zainuddin bagi kami, dan juga untuk memastikan bahwa negara hadir memberikan pelayanan dan perlindungan. Kami tunggu Pak Zainuddin kembali ke London, paspornya jangan hilang, nanti bisa ngopi, makan bareng dengan saya. Jangan lupa Pak Zainuddin, di sini juga ada yang jual rendang Pak Zainuddin, ada yang jual bakso, ada yang jual martabak, jual cendol. Jadi ayo Pak Zainuddin. Jadi hobi banget ya Pak Dubes ya. Betul, dan itu juga bagian dari UMKM Indonesia. Ada ini bukan orang Inggris yang jualan, orang Indonesia. Iya. Kami tunggu ya Pak Zainuddin. Jadi di London itu selera Nusantara juga masih bisa ditemui di sana ya Pak Dubes ya? Mas Wiryo, kalau lidah susah ya. Saya ini kalau buka puasa, kalau nggak takjilnya biji salak atau seperti es teler, kayaknya nggak marah. Tentu kurma ya, kurma ya. Kurma, tapi kalau nggak ada itu nggak marem Mas bahasanya. Iya. Oke, baik Pak Dubes, mengenai kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan, bagaimana Pak Dubes? Pendidikan dan kebudayaan, tentu saja Inggris adalah salah satu negara favorit bagi pelajar-pelajar Indonesia. Ya. Faktanya memang ada sekitar 3.000-an orang yang belajar di Inggris, tempatnya favorit.
kebetulan saya juga dulu bersekolah di Inggris 27 tahun yang lalu. Jadi masuk Wirio tahu lah saya udah tua sekali. Masih kelihatan muda kok Pak. 27 tahun yang lalu saya sekolah di sini dan memang kualitas pendidikannya bagus itu dan tujuannya sih. Dan juga Inggris ini menjadi salah satu tujuan favorit untuk program Kemendikbud namanya ISMA. Jadi Indonesian International Mobility Student Award. Jadi teman-teman para pendengar yang memiliki anak-anak yang masih kuliah S1 itu ada kesempatan di Kemendikbud untuk kuliah di Inggris selama 1 semester. Jadi coba dicek itu di websitenya Kemendikbud bisa 1 semester 6 bulan dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Ini bagus sekali program ini. Dan tentu saja kalau belajar di luar negeri kan teman-teman akan melihat bagaimana bangsa lain dalam proses belajar mengajar, bisa belajar mengenai culture-nya, dan juga beberapa hal yang memang positif bisa kita ambil dari Inggris. Kemudian dalam hal university cooperation, kita juga artinya Indonesia dan Inggris memiliki apa yang disebut sebagai UK Indonesia Interdisciplinary Sciences Consortium. Ini antara di Indonesia ada UI, ITB, IPB, UGM, ya, 4 ya, dan di Inggrisnya adalah Nottingham University, Coventry dan Warwick. Itu terutama terkait dengan science. Jadi ini bagus sekali kerjasama, dan pendidikan ini juga ingin kita pastikan bahwa tidak hanya orang Indonesia atau pelajar Indonesia yang belajar ke Inggris, kita juga mendorong agar orang-orang Inggris juga belajar ke Indonesia supaya mereka tahu bagaimana tidak hanya budaya tapi juga tahu bagaimana cara hidup kita. Dan ada cerita lucu ini Mas Wirio, ada satu orang namanya Kang Simon, kebetulan saya post di Instagram saya. Ini orang Inggris asli, ternyata bahasa Sundanya lancar sekali, Mas. Ada juga dipanggil Kang Simon ya. Kang Simon, ada juga Mas Pit, itu namanya Pak Peter, Mas Pit. Bahasa Jawanya kromo inggil, Mas. Saya kalau ngomong dengan beliau saya agak kelabakan. Agak minder juga ya. Agak minder, bahasanya bagus sekali. Jadi ini kan dan juga jangan lupa pendidikan itu bagian dari people to people contact. Karena mau tidak mau bahwa masa depan bangsa adalah dimiliki oleh anak-anak yang masih sekolah, dan kalau sudah saling mengenal dari awal itu kan aset yang sangat bagus ke depannya. Betul. Baik. Selanjutnya ada Pak Hasan di Subang, Jawa Barat. Pak Hasan, halo Pak Hasan. Selamat malam Mas Wirio. Ya, malam Pak Hasan. Demikian buat Pak Dubes. Selamat siang ya Pak. Salam sehat selalu Pak. Ya. Pak Hasan tiasanya Rasuna wae tuh Pak Hasan. Aduh, biasa Sunda Pak Dubes kumaha damang atuh di Inggrisnya. Alhamdulillah, mangga. Naros nangge bahasa Sunda we. Pak Dubes ya, semoga sehat selalu di Britania. Saya cuma hanya satu pertanyaan, Pak, itu untuk prioritas pertanian tradisional di sana apa? Yang kedua, terus wisata yang paling prioritas itu apa? Terus intinya saya mengucapkan selamat berpuasa, mungkin buka puasanya masih lama, dan saya berpesan semoga hubungan bilateral Indonesia dengan negara di sana semoga kondusif selalu, dan semoga Pak Dubes di sana salam sehat selalu, semoga panjang umur dan dimudahkan segala dalam urusannya. Terima kasih Pak Dubes, salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Hasan, tiba di Subang. Hanupis Kang Hasan, mangga diantos amang ka dieu. Tuh ditungguin tuh Kang Hasan. Oke, Pak Dubes, sebelum ditanggapi saya sampaikan juga beberapa WhatsApp dari pendengar kami, diantaranya Pak Erik di Sentul ya. Pak Dubes, saya mau nanya nih, Irlandia Utara apa posisinya Palung Utara Pak? Kemudian berapa suhu di sana? Ya, ini Pak Erik di Sentul barangkali mau ke sana Pak Dubes. Oh, Pak Erik nanti WA saya aja atau kita DM kalau mau lebih ini, nanti saya kenalkan dengan beberapa warga masyarakat di sana. Irlandia Utara itu kan pulaunya beda dengan Inggris ya, dengan Britania Raya, itu di atasnya Republik Irlandia. Cuaca agak, dari pengalaman saya ke sana tuh cuaca agak menantang ya, terutama angin ya.
terutama menantangnya gimana, Pak Dubes? Dingin, panas atau? Dingin, Okay. dingin dan angin. Nah, itu karena angin dari utaranya cukup kuat. Tapi silakan nanti di Pak Erik kalau ada keperluan segera dengan senang hati, dan juga di sana kalau ada keperluan dengan masyarakat, kami juga ada beberapa simpul masyarakat yang kami kenal dengan baik di sana, dan ada juga yang jago masak itu di sana luar biasa. Nanti kami kenalkan. Mengenai pertanyaan dari Kang Hasan mengenai prioritas penduduk tradisional, memang kalau pertanian tradisional ya. Pertanian tradisional dari Inggris itu banyak menghasilkan susu ya. Ini terkait dengan pertanian, kemudian juga daging sapi, ya. Kemudian juga daging domba, kemudian juga gandum, kentang. Ini beberapa yang dihasilkan oleh pemerintah Inggris, dan tentu saja mereka juga mengupayakan untuk mengekspor daging ke Indonesia, tapi kan dari segi jarak ada kendala, itu kan harus di storage, dan kedua juga terkait dengan masalah halal, karena kita kan tidak semata-mata bisa begitu saja menerima barang ke impor di Indonesia tanpa ada sertifikasi halal. Mengenai hubungan bilateral, alhamdulillah hubungan bilateral ini baik. Sebagai contoh, pada bulan November kemarin itu Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Boris Johnson. Ini karena dulu sama-sama pernah menjadi Gubernur DKI dan satunya pernah menjadi Wali Kota London. Jadi very relax ya, ngomongnya juga santai begitu. Jadi pada hubungan bilateralnya sangat baik, dan tentu saja kerjasama yang sangat menonjol saat ini adalah terkait dengan kesehatan, health security, jadi keamanan kesehatan, kemudian juga pandemi, recovery, dan satu lagi yang disebut sebagai green economy. Ini karena Inggris kemarin menjadi ketua dari pertemuan COP26 mengenai climate change. Jadi di sini yang menonjol juga adalah terkait kerjasama dalam bidang hal ekonomi, green economy, perdagangan, investasi. Ini yang terjadi. Dan 2 hari yang lalu kami juga menerima kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi, di mana dalam kunjungan tersebut Pak Hasan, kedua Menteri Luar Negeri sudah menyepakati apa yang disebut sebagai Indonesia-UK Partnership Roadmap 2022-2024, yang intinya adalah meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan ada kerjasama konkret strategis antara kedua negara. Ini yang terjadi, dan alhamdulillah Inggris sudah semakin lockdown-nya sudah tidak ada di sini, banyak kunjungan dari Indonesia, dan demikian juga sudah mulai banyak kunjungan turis ke Indonesia. Iya, baik. Terakhir nih Pak Dubes. Pak Hasan diantos upami badai amengka London. Oke, baik. Ditunggu ya, Kang Hasan ya. Oke, Pak Dubes, Indonesia kan menjadi poros maritim dunia ya. Target Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, gimana nih Pak Dubes mengkampanyekan di Organisasi Maritim Dunia? Ini pertanyaan dari Pak Safrudin Nasution. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Safrudin Nasution. Memang kita aktif di IMO, tetapi mungkin kalau di IMO tidak terkait langsung, bukannya tidak terkait, tapi tidak terkait langsung, karena kalau dalam konteks IMO kan lebih pada regulasi dan juga pencegahan ataupun maintenance of climate change. Nah, terkait dengan IMO, kita juga terus aktif menyampaikan dan juga kerjasama konkret, misalkan dalam green gas emission, kemudian juga pada pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memang sesuai dengan standar IMO. Itu yang kita lakukan, dan mereka juga banyak sekali kerjasama yang kita lakukan dengan IMO. Dan terakhir adalah tidak terkait ke poros maritim dunia secara langsung, tapi terkait dengan perlindungan terhadap awak-awak kapal atau protection of the seafarers. Ini kan dengan terjadinya COVID, banyak sekali awak-awak kapal kita yang bekerja, yang misalkan di kapal cruise, di kapal-kapal tanker, yang perlindungannya tidak ada. Jadi dengan terjadinya COVID, mereka harus pulang ke negaranya dan segala macam. Dan ini yang kita lakukan, dan pastikan bahwa
awak kapal juga mendapatkan perlindungan yang semestinya. Dan ini kita lakukan di International Maritime Organization. Baik. Pak Dubes, terima kasih sharingnya berbagi cerita mengenai negara Inggris ya, London dan Irlandia. Kalau Mas Suryo, kalau mengenai bola nih belain mana nih Mas? Saya belain sepertinya Manchester United ini kayaknya. Kayaknya Manchester United, Pak. Kami ikut berduka sementara ini dan bersimpati para penonton. Tunggu kebangkitannya, Pak ya. Kan udah dapat. Oke, terima kasih sudah bersamanya. Sehat selalu ya Pak Dubes ya. Sama-sama Mas Suryo, terima kasih dan salam hormat para pendengar El Sinta. Kalau di Jakarta, saya tuh selalu manteng El Sinta. Terima kasih Pak Dubes, sering juga kita wawancara loh. Terima kasih banyak Mas, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.